Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat. Surat adalah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak, orang, instansi, atau organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu alat komunikasi yang biasa digunakan untuk berinteraksi adalah surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis yang biasa digunakan untuk berkomunikasi. Dengan surat, seseorang bisa menyampaikan informasi kepada pihak lain. Informasi tersebut dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau laporan. Surat dapat dikatakan efektif jika isi dari informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator, yaitu pengirim surat, menggunakan bahasa yang jelas atau mudah dipahami oleh komunikan atau penerima surat. Saya akan memberitahu apa aja sih fungsi surat. Yang pertama, surat sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, surat tidak hanya bersifat satu arah, melainkan dua arah dan ke segala arah. Artinya, surat juga dapat dibalas sebagai timbal balik, dan surat juga dapat dibuat atau ditunjukkan kepada lebih dari satu orang. Yang kedua, surat sebagai wakil penulis. Dalam hal ini, penulis tidak perlu langsung bertatap muka dengan orang yang dituju untuk menyampaikan informasi, melainkan diwakili oleh surat. Yang ketiga, surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Berkomunikasi dengan surat tidak perlu bertatap muka. Jadi, berkomunikasi dengan surat dapat dilakukan dari jarak jauh. Oleh sebab itu, surat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, surat sebagai otak tata usaha. Penyusunan surat sebagai salah satu pekerjaan kantor mempunyai ciri-ciri yang tidak berbeda dengan pekerjaan kantor lainnya, yaitu tidak berdiri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan banyak jenis kegiatan yang lain. Pada kantor yang besar, umumnya telah digariskan prosedur yang tetap dalam melakukan aktivitas korespondensi, seperti konseptor, bagian pengecekan, pengetikan, dan lainnya. Dan yang kelima, surat sebagai bukti tertulis. Surat dapat dijadikan bukti tertulis untuk berbagai keperluan, sehingga jika terjadi sesuatu di kemudian hari, surat dapat dijadikan acuan, misalnya pada surat-surat perjanjian, surat waris, dan sebagainya. Segala jenis surat juga dapat diabadikan atau diarsipkan untuk kepentingan-kepentingan lain di kemudian hari. Jenis-jenis surat. Secara umum, jenis-jenis surat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, surat pribadi, surat resmi, dan surat niaga. Yang pertama, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang biasa digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contoh dari surat resmi itu sendiri yaitu surat undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri dari surat resmi yaitu yang pertama menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Menggunakan salam pembuka dan salam penutup. Menggunakan ragam bahasa resmi, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi, dan ada aturan format baku. Yang kedua, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa dibilang dengan surat yang ditujukan hanya untuk seseorang. Surat ini yang ditunjukkan antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka atau salam penutup yang bervariasi, menggunakan bahasa bebas yang sesuai dengan keinginan si penulis. Yang ketiga, surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik dan benar. Jenis-jenis surat niaga yaitu ada surat penawaran, surat permintaan penawaran barang, surat pemesanan, surat klaim atau pengaduan, surat pengantar barang, surat pengiriman pembayaran, surat tagihan. Bentuk-bentuk surat dan contohnya. Yang pertama, bentuk lurus penuh atau full block style, yaitu bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri. Artinya, mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Bagian-bagian surat dari bentuk lurus penuh full block style. Yang kedua, bentuk lurus block style. Pada dasarnya, sama dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Bagian-bagian surat dari bentuk lurus block style atau modified block style. Yang ketiga, bentuk setengah lurus atau semi block style. Sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus,
Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Yang keempat, bentuk lekuk atau indented style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Selanjutnya, 5 bentuk menggantung atau hanging paragraph. Sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus, perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedangkan baris berikutnya menjorok ke dalam, bentuk resmi atau official style. Bentuk surat resmi ini merupakan jenis surat yang sering dipakai oleh instansi-instansi pemerintah untuk penulisan surat dinas. Format penulisan surat bentuk resmi ini pada bagian alamat diketik di sebelah kanan, sedangkan di bagian kiri diketik dengan nomor lampiran dan perihal. Bentuk resmi merupakan salah satu bentuk surat dari bagian-bagian surat resmi. Fungsional dan tujuan surat ini sama dengan bagian-bagian surat resmi. Namun, jangan lupa untuk membuat surat resmi selalu perhatikan garis tengah, agar surat resmi tersebut terlihat rapi dan diterima oleh instansi atau lembaga, karena surat resmi ini sifatnya tidak main-main. 7. Bentuk sederhana atau simplified style. Bentuk sederhana atau simplified style merupakan bentuk surat yang hampir mirip dengan bentuk lurus penuh, namun hanya saja tanpa ada salam pembuka dan salam penutup. Biasanya, surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang bekerja di perusahaan itu. Terkadang, penulisan surat bentuk sederhana ini sangatlah simpel, tanpa perlu memandang kerapian dan keteraturan. Apa sih itu mail merge? Mail merge adalah salah satu fitur pada Microsoft Word yang dapat digunakan untuk membuat surat, undangan, atau dokumen dalam waktu bersamaan yang lebih cepat. Nah, fitur ini akan membuat pengiriman undangan akan menjadi lebih ringkas karena Anda tidak perlu membuatnya satu persatu untuk setiap penerima. Tidak hanya undangan, mail merge juga dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam membuat dokumen lain seperti invoice tagihan, katalog, sertifikat, dan lain-lain. Nah, untuk membuat mail merge ini digunakan minimal 2 dokumen, yaitu main dokumen dan dokumen data. Main dokumen adalah domain utama yang berisi naskah atau informasi yang akan Anda kirimkan. Sedangkan dokumen data adalah dokumen yang berisi informasi data pendukung seperti nama penerima, alamat penerima, list akun email yang akan menerima data yang Anda kirimkan, serta dokumen data ini bisa menggunakan file berformat XLS atau CSV. Oke teman-teman, di sini sudah ada contoh suratnya. Di sini saya pakai surat undangan. Nah, seperti surat pada umumnya, di sini sudah ada nomor suratnya, sudah ada perihalnya, ada isinya, serta ada tempat tanda tangannya. Nah, yang mau saya ambil dari contohkan di sini adalah untuk kepadanya, untuk orang tujuan surat tersebut, dan untuk alamatnya. Di sini untuk mail merge kita membutuhkan 2 hal. Yang satu tentunya Microsoft Word yang sedang saya buka ini. Yang kedua kita butuh file data sumbernya. Di sini saya menggunakan Excel. Di sini saya sudah punya datanya, data nama siswa serta alamatnya. Nah, langsung saja. Mail merge ini memudahkan kita membuat dokumen sekaligus secara efisien dan praktis. Di sini kita pencet yang mailing ya teman-teman. Terus kita pencet yang start mail merge. Karena ini bentuk suratnya undangan, jadi kita pakai yang letters. Oke, pencet. Dan kita klik yang select recipients. Karena saya udah ada datanya, jadi kita klik yang use an existing list. Kalau belum ada, kita bisa buat ataupun choose from Outlook contacts. Kita pencet yang tengah ini. Nah, seperti biasa kita tambahkan data ya, data yang sudah ada. Saya ambil dari ini, data siswa. Nah, karena saya filenya ada di tab undangan, jadi kita klik yang bawah. Nah, ini jangan lupa kita klik yang kolom first row of data contents column headers biar datanya gampang dibaca ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, ditekan saja yang ini karena kita mau contohkan yang ini. Jadi kita selanjutnya klik insert merge file. Nah, di sini kita klik yang nama. Oke, sudah. D-nya yang ini kita klik alamat. Nah, oke. Nah, kalau sudah terhubung
data sumber dengan Microsoft Word-nya. Di kolom Word and Insert ini sudah bisa diklik ya teman-teman. Nah, kalau belum bisa, yang di kolom Word and Insert Word ini belum bisa diklik sama sekali. Nah, langsung saja kita preview result. Nah, di sini sudah ada contohnya ya teman-teman. Nah, ini mungkin laptop saya nge-lag, jadi dia baru bisa loading untuk satu nama saja. Nah, dari sini kita cek dulu Badrul Rizky, betul nggak? Nah, ini sudah betul teman-teman, dari Badrul Rizky, alamatnya di Jumda. Oke, masih belum bisa. Nih udah. Ini sudah loading ya teman-teman, sudah terloading ya. Nah, di sini saya punya 59 nama siswa. 58, sorry. Nah, 58 ini dengan mail match ini sangat membantu kita untuk mempersingkat waktu. Jadi kita tinggal menggunakan data yang ada di Excel tersebut. Baru kita tidak usah mengcopy paste satu-satu buat ulang di Word-nya. Nah, di sini kita kalau sudah kita finish and merge. Nah, di sini kita mau contohnya kita mau print semua halamannya. Jadi totalnya ada 58 dong ya. Kita di sini edit individual dokumen agar dokumennya terpisah menjadi satu-satu secara langsung. Nih, di sini kita klik all karena kita mau memisahkan semuanya. Nah, di sini lagi loading ya teman-teman. Page 1 of 2 masih. Nah, ini sudah loading page 1 of 58. Nah, di sini udah lengkap ya teman-teman. Nih, langsung sangat praktis bukan? Total mailnya ada 58. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu waktu 1 jam. Sudah jadi. Oke, di sini saya highlight warna merah biar teman-teman bisa melihat dengan mudah ya. Oke, bisa dilihat datanya betul apa tidak. Farah Asyura di Ponteut. Nah, ini dia. Farah Asyura di Ponteut. Oke, betul ya. Jadi bisa dipercaya untuk mail match ini. Katanya sudah benar. Oke, sepertinya sekian dari saya teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan dapat berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.